Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang bekejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakarata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala barata kala basye. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kami Tuhan yang sakit, kami percaya Kau Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menghibur kami, menguatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami Tuhan hati yang setia, hati yang takut dan getar akan Tuhan ya Bapa. Kami tahu Tuhan kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Persiapkan diri kami Tuhan. Kami mau Tuhan tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau tinggal di dalam kami ya Bapa. Betapa berharga Engkau Tuhan di hadapan kami Tuhan. Kami bisa Tuhan membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami bisa Tuhan melakukan segala sesuatu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya pada segala sesuatu Tuhan yang kami mau kerjakan, pada saat kami berdoa Tuhan akan berserta dengan kami, sehingga keberhasilan, keberuntungan menjadi milik setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan, selalu dekat Tuhan dengan kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat kami Tuhan kehilangan pengharapan, bawa kami, tarik kami kembali ya Bapa. Karena kami percaya dekat dengan Engkau Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan ada hikmat, pengertian yang ilahi yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Bila pada saat kami pulang dari tempat ini ada berkat yang melimpah yang kami bawa pulang dari tempat ini ya Bapa. Sehingga hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi kami. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes Lord Jesus. Shikila barata kalabashe. Yes Lord.
Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang tenang Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih sungguh-sungguh kita mulai dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur
begitu mempesona bagi setiap kita. Anugerah rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Kasih-Nya Tuhan yang tidak berkesudahan, kebaikan-Nya Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Shikira barata kalabashe. Terima kasih Tuhan membawa kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Banyak rintangan Tuhan yang kami lewati Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan membawa kami untuk menjadi Tuhan anak-anak yang dewasa Tuhan. Pada saat kami diproses Tuhan, kami tahu Tuhan betapa sakitnya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menghibur kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik suka ataupun duka, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Katakanlah Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Engkau selalu mempesona Tuhan bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan. Engkau yang dahsyat Tuhan, Engkau yang luar biasa Tuhan. Engkau selalu beracara Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami Tuhan ke dimensi-dimensi yang baru Tuhan. Dimensi Tuhan di mana Tuhan tempat ini Tuhan Engkau gantikan Tuhan seperti di surga Tuhan. Biarlah kami bisa menikmati Tuhan, kami bisa menikmati kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Jesus Tuhan.
sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Berikan Tuhan api yang baru, semangat yang baru Tuhan pada Amin. pagi hari ini bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Katakan Allah itu baik, amin. Amin. Allah itu baik, amin. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. haleluya. Ada semangat yang baru. Amin. Amin. Saya percaya tempat ini adalah tempat yang luar biasa bagi setiap kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Ayo angkat kedua jempol kita sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru, amin. Amin. Sebelum kita duduk, kita mau sama-sama, kita mau deklarasi Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu baik, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan pesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau memberikan damai, sejahtera, sukacita yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami bisa memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu,
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Bilang jemaat penyembahan ini, kami Mari kita sama-sama sembah Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa bagi kita. Dia menyatakan keajaiban-keajaiban yang baru dalam hidup kita. Lembutkan hati kita untuk menerima lawatannya. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Shikira barata kala bashakara barata kalabo shekela bashe. Haleluya. Yes Lord Jesus. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dalam hadirat Tuhan satu dan kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang andalkan, Satu-satunya Tuhan, Kaulah pribadi kami Tuhan. percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau satu-satunya bagi kami. Satu-satunya yang
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. katakan haleluya. Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga kami bisa berada Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hatimu Tuhan lewat karayon kami Pak Heron ya Bapa. Kami percaya kebenaran firman akan disampaikan, akan menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami pulang Tuhan dari tempat ini ada rema yang baru Tuhan, ada berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mereka yang terbeban berat dilepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus, dunia kerja diberkati. Pada musimnya, pada waktunya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Kurang kenceng. Apa kabar? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Tuhan sudah memilihkan tema khotbah ini. 2 hari yang lalu juga saya sudah siapkan bahan khotbah, tetapi Tuhan mau apa yang saya sampaikan hari ini, maka saya taat. Saya sampaikan pada saudara. Mari kita semua taat. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan kalau kita dengarkan sungguh-sungguh dan kita aminkan, firman Tuhan penuh kuasa. Ya, saudara, bumi yang tidak ada apa-apanya, bumi itu dipenuhi dengan apa yang Tuhan inginkan. Melalui apa? Firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bumi saja yang gelap diberikan terang. Ya, bumi yang kosong diberikan tumbuh-tumbuhan, hewan, ya sampai kita sebagai manusia. Bumi, alam semesta, apalagi kita sebagai manusia, kecil bagi Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Amin dong. Beri tepuk tangan dulu lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya lanjutkan tentang tema khotbah saya pada bulan yang lalu minggu pertama, yaitu saudara, Bang Surga. Kalau kita sebagai orang Kristen harus percaya bahwa Bang Surga itu adalah milik Tuhan. Amin. Ya, saya katakan bahwa Bang Surga itu berbeda dengan Bank Dunia. Bank Dunia bisa pilot ya, betul ya Catherine ya? BCA loh Catherine nih. Ya, bisa pilot. Ya, bisa macam-macam lah. Tapi saya percaya kalau Bank Surga tidak pernah pilot. Amin. Amin. Ya, saudaraku kasihan Tuhan. Sekali lagi, Bank Dunia bisa bangkrut, bisa pilot. Bank Dunia, ya, bank ada di dunia bisa pilot, bisa bangkrut. Tapi Bank Surga tidak pernah bangkrut, tidak pernah pilot. Ya, kadang-kadang orang nggak mengerti, memang di surga itu ada bank. Ya enggak lah saudara, beda. Ya Bank Dunia itu ya Tuhan Yesus punya kuasa, punya kekayaan, punya kelimpahan. Amin. Ya,
Maka itu saya sebut berkat surga. Amin. Nah, berkat surga itu kita bisa peroleh, saudara, melalui apa? Ya melalui kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus apa? Intim kepada Tuhan. Kita harus apa? Selaras dengan hati Tuhan. Satu frekuensi dengan Tuhan. Saudara, nggak salah. Kalau kita minta diberkati, nggak salah. Tuhan menjadikan kita kaya. Kesusahan payah tidak akan bertambah. Amin. Setuju? Ya, bahwa saudara orang yang diberkati, saya pun orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, aku kasih Tuhan miliki akun dan akses ya Bank Surga. Nah, saudara, kalau kita memiliki akun saudara, dan akses, saya percaya saudara akan pasti terima berkat surga. Amin. Hanya umat pilihan yang diberikan akses dan akunnya. Ya, melalui apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Hanya umat pilihan jiwa yang terpilih yang diberikan berkat surga. Ya. Tuhan akan memberikan akun. Tuhan akan memberikan akses, yaitu jalan untuk menerima berkat surga. Ya. Nah, umat yang bagaimana saudara kasihan Tuhan yang bisa menerima berkat surga ini? Nah, umat yang terdapat di hadapan Tuhan adalah memiliki hati yang baru, roh yang baru di dalam batinnya. Dalam firman Tuhan Yeskiel 36:26 dikatakan apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Manusia pada dasarnya selalu ada hati yang keras. Hati keras itu terdapat di dalam hati yang lama. Tuhan menginginkan saudaraku kasihan Tuhan, kita sebagai umat pilihan, jangan hanya casingnya saja kita manusia baru, tetapi di dalam manusia baru harus ada hati yang baru. Amin. Hati yang baru disitulah imanmu bertumbuh. Hati yang baru disitulah imanmu kokoh. Amin. Dan hatimu murni. Nah, Tuhan akan melihat setiap jemaat demi jemaat. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dan firman itu hidup dan firman itu berkata kepada saudara, terjadi. Kenapa umat-umat Tuhan kurang diberkati atau belum diberkati? Kenapa umat-umat Tuhan sakit kok lama-lama? Kenapa rumah tangganya ya berantakan, diambang perceraian, lalu cerai? Kenapa? Karena umat-umat Tuhan hidupnya sekali lagi tidak melekat pada Tuhan. Kenapa tidak melekat kepada Tuhan? Karena tidak memiliki hati yang baru, roh yang baru di dalam batinnya. Kalau dia memiliki hati yang baru, saya percaya firman itu hidup. Amin. Kalau orang sudah disatukan dalam pernikahan tidak boleh diceraikan. Kecuali maut memisahkannya. Hanya 2 orang yang amin. Masa yang amin 2 orang, yang lainnya mau cerai? Halo, mau cerai? Enggak boleh dong. Amin. Amin. Apapun keadaan udah kau pilih ya terima aja udah. Haleluya. Amin. Ya. Dulu mungkin istrinya begini, sekarang begini, udah terima aja udah. Udah jadi satu kok. Amin. Dulu juga suaminya begini, tiba-tiba suami udah terima aja. Perutnya udah gendut-gendut suami. Yang penting damai sejahtera. Sukacita. Ya. Kok jemaat ibadah kedua kok nggak aminnya nggak kenceng banget ini? Masa kalah sama ibadah 1? Amin. Mau berkat surga? Syaratnya apa? Hati yang baru. Roh yang baru di dalam hati. Kalau enggak akan dapat. Kita sudah masuk bulan ketiga saudara. Tahun 2025. Di musim yang baru. Di musim yang baru itu ada berkat yang baru loh.
dapatkan akses dari Tuhan. Jadi setiap orang Kristen di dalam dirinya rindukan ada hati yang baru dan roh yang baru. Rindukan. Kalau nggak rindu nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Maka saudara harus datang setiap Selasa. Orang mau menerima sesuatu yang baru, saudara harus melangkah. Saudara harus melakukan sesuatu untuk merubah dirimu. Supaya hati lama kita ini, saudara kasih Tuhan, diubah oleh Tuhan menjadi baru. Ya. Saudara, aku kasih dalam Tuhan. Kalau hati kita lama diberikan berkat oleh Tuhan, berkat yang baru, kalau hati yang lama diisi oleh berkat yang baru, akan koyak. Banyak kan orang-orang Kristen, saudara, kalau sudah mendapatkan berkat yang dari Tuhan, yang limpah, akhirnya gak kuat. Hidupnya dengan apa? Semaunya sendiri. Maka Tuhan sekali lagi itu sangat penuh kasih. Penyayang. Dia akan melimpahkan berkatnya. Harus dengan hati yang baru. Supaya umat Tuhan ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Rindukan, maka itu melangkah. Berkorbanlah. Berikan waktulah. Ya. Bukan sekonyong-konyong tiba-tiba saudara Tuhan datang pada saudara diubah hatimu. Tuhan minta bagianmu dulu. Nanti bagian Tuhan akan kerjakan. Bagianmu apa? Buka hati, rindukan sesuatu yang baru. Dia akan memberikan hati. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita melangkah. Ya. Kita nggak bayar kok saudara. Hatimu dirubah menjadi hati baru. Kok nggak masuk rumah sakit kok? Dibedel, bedel, dioperasi, ya, dioperasi, di black, enggak, ya, enggak bayar gratis, dokternya luar biasa, namanya siapa? Yon, Yesus orang Nazaret. Halo, yang lain mana ini kok bengong aja? Hello. Amin. Amin. Tengok dulu kanan kiri kok wajahnya kok kurang banget ini diberkati nih. Wah, ayo diberkati. Amin. Gak salah kok kita minta berkat, gak salah. Ya, dapatkan saudara, kita tinggal 9 bulan lagi loh. Harus dapatkan musim yang baru, berkat yang baru. Amin. Ya, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Ini kuncinya, bersyukurlah. Segala sesuatu bersyukur supaya engkau terima akses ya untuk pintu-pintu masuk dalam pelataran Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 1 saudara. Temanya apa? Pujilah Allah dalam baitnya. Ini perikopnya. Ayat 1. Mazmur untuk korban pujian, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jadi kalau saudara kasih dalam Tuhan, mau datang kepada Tuhan, saudara mau masuk dalam perantaraan Tuhan, apalagi di dalam ibadah ini mungkin orang baru yang belum ngerti. Ya gereja kita ini GBI, Gereja Batak Indonesia. Ini orang Medan semua nih rata-rata nih, 90%. Ya, saudara kasih untuk kumpulkan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Amin. Waduh, di surga ini penuh dengan orang Batak. Haleluya. Segala suku, segala bangsa akan memenuhi surga. Amin. Tapi di sini dipenuhi oleh orang-orang Medan. Haleluya ya. Tadi ngomong apa ya? Nah, saudara masuk dalam pelataran Tuhan, saudaraku kasih Tuhan dapatkan hati, biarpun hatimu lama, ya apalagi hati yang baru. Saudara harus bersorak-sorai melangkah, saudara duduk bersorak-sorai, ikutin aja. Tadi ya kakak Ruth, wah begitu ikutin aja, ikutin musik, ikutin aja. Ya saudara, supaya apa? Yang nggak tahu menjadi tahu, yang gelap menjadi terang, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Berkat penuh kemuliaan akan turun pada saudara. Bagi saudara bersorak-sorai. Buat Tuhan. Buat Tuhan.
Jangan kau datang ke gereja, saudara. Bengong. Kenapa? Banyak utang. Kenapa baru diputusin? Sama siapa? Sama siapa lah. Ya. Habis dimarahin. Sama siapa? Sama istri. Nanti istri akan bertobat, suami-suami akan menang. Betul kan? Kenceng. Ibadah satu ini kenceng nih. Maksudnya menang apa? Ya, saudara, aku menangnya, saudara, memberi damai dalam rumah tangga. Amin. Wah, suami-suami kelepasan nih. Emang istri galak-galak ya? Ya, Catherine galak ya? Enggak ya. Haleluya. Amin. Maka harus apa? Bersorak. Soralah. Ayo bersorak. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Saudara, bukan tuh jemaat GBTCC. Hai seluruh bumi katanya. Bersorak-soraklah. Amin. Seluruh bumi bersorak-soraklah. Segala makhluk bersorak-sorak. Haleluya, apalagi kita. Maka beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Amin. Amin. Tuhan sanggup membebaskan permasalahanmu asal kau bertobat. Benar, Tuhan sanggup. Tuhan akan tolong. Asal kau bertobat. Kalau nggak bertobat nggak akan bisa. Ya, Tuhan sanggup, saudara, sekali lagi. Ya. Maka beribadah kepada dengan sukacita, datanglah hadapnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya ada kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Wah, Tuhan memberkati orang tua sampai apa? Anak cucunya. Amin. Maka saya tambahkan dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, ya, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, asal kau mengasihi Tuhan di dalam ayat 13. Mengasihi Tuhan. Itu harus dengan segenap hati. Ya. Beribadah dengan segenap hati. Maka Tuhan akan memberikan apa, saudara? Berkat. Yaitu hujan, berkat untuk apa? Usahamu, pekerjaanmu. Pada masanya, pada wasanya, pada waktu Tuhan. Akan dicurahkan, saudara, itu berkat. Benar, saudaraku kasih. Hujan awal, hujan akhir, tak ada habisnya. Hujan awal, hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggurmu, dan engkau bisa mengumpulkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya. Siapa mau? Siapa mau? Ayo angkat tangan, jangan malu-malu, jangan setengah tiang. Duka cita. Halo, siapa mau? Allah berfirman, siapa yang mau? Diberkatilah engkau. Berkati. Beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Kita beribadah kepada Tuhan bukan cari kemakmuran. Cari Tuhan. Bersorak-soraklah. Tuhan punya kuasa. Tuhan tahu kita butuh berkat kok untuk kehidupan. Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kau harus melangkah. Kau berbuat sesuatu apa? Ungkapkan rasa syukur pada Tuhan. Ya, kau harus memuji Dia. Amin. Pujilah Dia atas persediaan yang telah sediakan bagi saudara. Melalui apa yang Tuhan firmankan. Pujilah Dia. Apa yang kita harus lakukan? Saudara, dikatakan ini apapun yang saudara butuhkan dari Tuhan,
Dapatkah firman menjamin bahwa itu adalah milik saudara untuk diambil? Amin. Dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Itu hak saudara, saudara harus ambil. Amin. Atas semua yang Tuhan sediakan, saudara harus ambil. Ya, dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur pada Dia. Tapi kalau kita sudah diberkati, saudaraku, jangan lupa. Saya ajar saudara sebagai gembala tempat ini, sebagai bapak rohani. Bukan saya mengajarkan menyesatkan. Jangan dengar-dengar cerita pengajaran-pengajaran. Kalau engkau mengembalikan milik Tuhan, wah itu salah dah. Jangan percaya, itu menyesatkan itu. Salah itu. Ya. Saudara, mari kita kembalikan milik Tuhan. Tuhan tuh mau melihat apa? Kesetiaan. Coba baca aja Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan. Ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ujilah aku. Firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya. Saudaraku, saya sambung lagi dalam Amsal 3:9. Ya. Supaya dikenapi ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara lihat. Apakah saudaraku kata Tuhan firman ini untuk anak perjanjian lama? Jangan kita mau dibodohi atau diajar yang salah. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, di mana kita makan, ya, yaitu firman Tuhan yang kita terima untuk makanan rohani. Mari kita kembalikan milik Tuhan. Bukan 90%, 10%. Kembalikan. Tuhan gak minta 90%. Tuhan minta apa? 10% berikan. Itu artinya apa? Engkau melakukan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Amin. Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Tuhan lihat ketaatan, kesetiaan, kejujuran kita. Supaya rumah Tuhan ada persediaan. Untuk pelayanan. Untuk keperluan-keperluan dalam pelayanan ibadah dan sebagainya. Apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu ketaatan kesetiaan, Tuhan gak ambil kok. Tuhan berikan ke rumahnya, yaitu gerejanya. Dan Tuhan gantikan 100 kali lipat apa yang kau persembahkan untuk Tuhan. Saudara harus mengerti ini. Inilah ucapan syukur. Jangan sampai saudara begini. Ya, hati baru pasti saudara aminkan. Karena hati baru ada tempat janji Tuhan. Amin. Ya. Maka kedewasaan rohani disertai iman yang teguh. Di dalam hidup kita saudara. Itu menjamin ya, saudara pasti berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara mengisi perbendaraannya Tuhan. Dan Tuhan akan gantikan saudara 100 kali lipat. Tuhan akan membukakan akses surga. Dan mencurahkan berkat buat saudara. Dengan cara inilah, mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Atas apa? Firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dan kita kembalikan. Amin. Ya, saudara. Mari selama kita masih hidup, kumpulkanlah ya harta di surga. Karena di surga yang kita kumpulkan tidak akan hilang. Ya, di dalam 1 Timotius 6:10 saudaraku kasihan Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maka tuh jaga hatimu, jangan kau cinta uang. Jangan cinta mamon. Jangan cinta harta. Cintailah Tuhan. Tuhan akan memenuhi hartamu.
Tuhan akan mendatangkan berkat-berkatmu. Engkau perlu uang, Tuhan akan datangkan melalui dunia usahamu. Melalui pekerjaanmu. Amin. Tuhan akan promosikanmu. Tuhan akan memperkenalkan usahamu kepada banyak orang. Maka kejarlah Tuhan. Amin. Ya. Jangan tinggalkan kasih mula-mula saudara. Ya. Demi yang tidak kekal. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau engkau tidak hati yang baru. Ya, Matius 19:21. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, supaya hatimu baru, saudara, aku kasih dalam Tuhan, terjaga tidak tercemari, maka itu saudara, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Supaya engkau terhindar dari cinta uang, engkau terhindar dari cinta mamon, engkau terhindar dari cinta harta, maka saudara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kesemuanya uang, harta Tuhan akan penuhi. Siap? Amin. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, ayo bangkit saudara. Ini waktunya kita akan terima musim yang baru. Berkat yang baru saudaraku kasih Tuhan. Dunia boleh susah, tapi anak Tuhan harus senang, harus bahagia. Maka itu datanglah ke pelayanan Tuhan. Dengan apa? Bersukacita dan bersorak-soraklah. Amin. Ya. Maka dalam Ulangan 15 ayat 10 saudaraku kasih Tuhan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Orang Kristen kadang-kadang lupa, dilupakan oleh dunia. Ya. Padahal orang Kristen, orang disayang Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, yang disayang betul-betul oleh Tuhan. Orang Kristen, saudaraku kasih Tuhan, kalau dia melekat kepada Tuhan, hidupnya tidak akan mengalami kesusahan. Amin. Ingat Mazmur 91, biarpun 1000 rebah di sisimu, 10.000 makanan tidak akan menimpamu. Jadi masalahnya apa? Apa? Itu janji Tuhan loh. 1000 rebah di sisimu, 10.000 makanan tidak menimpamu. Saudara, apa masalah saudara? Maka itu melekatlah kepada Tuhan. Ya. Bukan melekat-melekat begitu saja, betul-betul intim pada Tuhan. Jadi carilah waktu supaya bisa bertemu dengan Tuhan. Engkau harus banyak doa, pujian, penyembahan, baca firman, biar firman itu hidup di dalam hatimu. Maka engkau memiliki hati yang baru. Kalau hati yang baru ada firman, di waktu engkau memerlukan apa saja, maka firman itu akan menghidupi kehidupanmu. Amin. Engkau tidak akan mengalami kesusahan, saudaraku kan. Ya. Manusia, orang dunia apapun bisa menutup berkat-berkatmu, saudara. Masih ada pintu berkat yang Tuhan berikan pada yang manusia tidak bisa nutup. Amin. Tuhan katakan engkau jadi kepala, pasti jadi kepala. Engkau akan naik, pasti naik. Amin. Maka itu firman Tuhan harus ada dalam hidup kita. Amin. Dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayo umat-umat Tuhan ya, baca ya sama-sama ya. Jangan jadi pendengar saja ya. Baca 2, 3. Karena itu haleluya. Minta pada dia. Amin. Ya, sambil saudara bekerja, saya memohon. Saudara, lihat saudara, akan diberkati. Sangat diberkati.
Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Maka kesimpulannya saudara, sebagai orang Kristen, milikilah energi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Miliki. Jangan kau mau energi yang negatif, merusak hatimu. Kalau hatimu sudah dirusak, saudara, firman Tuhan itu akan jadi kering. Firman Tuhan itu tidak menjadi berkat buat hidup saudara. Maka saudaraku, milikilah energi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kekuatan nyata yang mampu mengubah cara kita memandang dunia dan merasakan keberadaan kita di dalamnya. Saat kita membicarakan energi positif, kita membuka pintu untuk memahami bagaimana pikiran kita dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Amin. Energi positif merujuk pada keadaan mental dan emosional yang memancarkan kebaikan, optimis dan ketenangan. Nah, dapatkan. Kalau hati yang baru pasti saudaraku kasih suka doa, memuji, menyembah. Maka energi positif akan mengalir memenuhi kita. Roh Kudus akan bekerja, Roh Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan engkau tidak akan mengalami paceklik. Biar musim apapun engkau diberkati oleh Tuhan. Karena engkau ada dalam musim yang baru. Amin. Amin. Ya percaya. Ayo keluarga TSCC rebut janji Tuhan. Amin. Ya. Nah jangan saudaraku kasih buang-buang energi yang positif. Ya. Secara sederhana energi positif dapat diibaratkan sebagai apa? Aura. Yang dirasakan di dalam dirinya. Dan orang lain ketika berinteraksi dengan kita. Nah, kalau saudara mau uji apakah saudara memiliki energi yang positif, saudara, maka setiap apa yang saudara bicara atau saudara dekat dengan seseorang, orang itu sangat diberkati dengan apa yang saudara bicara atau saudara dekat dengan orang itu. Dan orang berkata, aku rasa damai deh kalau bicara dengan saudara, ya. Aku rasa dikuatkan deh dengan nasihat-nasihat saudara. Aku rasa diberkati deh atas pertemuan saudara. Nah itulah energi positif. Kita alirkan. Amin. Kalau saudara punya hati yang baru, saudara miliki energi positif, saudara pasti menjadi berkat banyak orang. Amin. Amin. Ya. Kalau saudara menjadi berkat banyak orang, saudara pasti dikenal oleh Tuhan. Dan saudara dikenal banyak orang. Yang nggak tahu nama saudara, oh Bang Uco. Nah nanti ya. Saudara. Kalau saudara jahat sama orang, saudara aku kasih dibenci sama orang. Begitu saudara jauhkan ya tolak. Begitu orang yang jahat, orang menjauhi. Tapi kalau orang yang baik, saudara tahu banyak orang datang pada saudara. Jangan sampai mengurangi kebaikan Tuhan atas perbuatan saudara. Mari saudara berbuat baik bagi banyak orang. Amin. Maka musim yang baru akan terus memenuhi memberkatimu. Amin. Maka engkau selalu bersorak-sorai, kau bersuka cita. Haleluya. Siap diberkati. Amin. Ya saudara, kalau saudara sudah dibukakan pintu oleh Tuhan, ada berkat sedikit saudara, itu tandanya pintu berkat sudah terbuka. Mengucap syukur. Dan saudara mulai belajar memberkati orang. Ya, memberkati orang itu termasuk keluarga kita. Amin. Ayo suami-suami angkat tangan. Yang belum nikah jangan angkat tangan dong. Nah, kalau suami-suami diberkati, kau kan baru diberkati. Istrimu minta, Pak beliin tas. Gimana? Bagaimana? Berkati enggak? Nah itu dia, aminnya amin kenceng nih. Amin antara iya dan tidak nih. Karena dia mewakili nih supaya amin ini. Berkati. Biar istrimu bekerja, berkati.
Berikan semampumu. Kau punya uang 1 juta, istrimu minta 1 juta, jangan. Masih ada kehidupan yang lain. Berkati 200.000, 300.000. Amin. Jangan begini. Jangan begini, saudara. Nah, istri pun, kau bekerja, kau diberkati. Ya, suami ini rata-rata laki-laki ini gengsi. Kalau nggak gengsi ya dablek gitu kan. Ya, rata-rata laki itu gengsi. Ya. Saudara, istri banyak uang dia diem aja, pada pengen diem aja. Nah, istri harus sehati. Istri adalah penolong, penopang. Engkau harus tahu isi hati suamimu. Wah, istri pelit semua nih. Pelit semua nih istri, berarti nih. Saya bongkar ini. Amin. Kenapa sih suamiku begini? Kenapa? Ada apa ya? Oh, ini belikan. Ya. Saudara, sesuai dengan takarannya. Nanti lihat suami istri diberkati. Haleluya. Ini kelihatannya kurang yakin ya. Mau diberkati enggak? Bahagiakan rumah tanggamu dulu. Ya, mengenapi Kisah Rasul 8. Engkau menerima kuasa Roh Kudus turun atasmu. Engkau harus menjadi saksi dari Yerusalem. Keluarga dulu. Keluarga dulu. Kau baru bisa berkati yang lain. Nanti Tuhan pakai engkau luar biasa. Amin. Ya. Maka saudara, seorang memiliki energi positif, manfaatnya luar biasa. Meningkatkan kesehatan mental, saudara. Mentalnya kuat. Meningkatkan kesehatan fisik. Meningkatkan produktivitas. Ya, meningkatkan hubungan satu dengan yang lain. Penuh kasih. Enggak ada yang namanya jenuh. Enggak ada yang namanya bosen, saudara. Ya, menarik kesempatan dan keberuntungan. Meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan seterusnya. Maka saudara, aku kasih dalam Tuhan. Miliki energi positif. Nanti saudara, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya, yang penting iman saudara harus kuat dan teguh. Ya, nanti Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Wow. Mau dapat berkat yang baru dari Tuhan? Amin. Ini sebentar ya. Ini saya dikasih berkat baru, cahaya harus terang. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Janji Tuhan tahun 2025 kita akan dapat double blessing. Ini tahun penuaian. Semuanya akan dituai. Kesehatan dituai, pekerjaan dituai, keluarga pemulihannya dituai, anak-anak berprestasi juga akan dituai. Jadi kita harus mengaminkan berkat Tuhan di tahun 2025 dengan satu catatan, hati yang baru. Ini saya sudah disiapkan khotbahnya dari kemarin berapa minggu yang lalu. Ternyata connecting sama Jakarta. Ya, nanti minggu depan saya akan khotbahkan tentang hati yang baru. Tetapi versinya beda. Gimana kita bisa dapat berkat yang baru, tapi berkat itu tidak keluar-keluar mengalir ke tempat yang tidak berguna. Tapi berkat itu jadi berkat buat kehidupan kita. Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Satu lagi, saya tadi tangkap pesannya Pak Heron. Satu lagi. Kalau sudah diawali dengan berkat yang kecil, responnya, berarti pintu berkatnya sudah mulai dibuka. Jangan tidak direspon. Itu sesuatu yang saya tangkap tadi. Ya, walaupun kelihatannya Pak, kok baru kecil, itu baru awal. Nanti Tuhan buka pintunya lebih lebar lagi, lebih lebar lagi, lebih lebar lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berkat yang terbaik. Mari kita buka kedua tangan dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan,
sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan